Good morning news. Berita pertama datang dari indeks saham. Dari ketiga major indeks yang Wall Street tertutup menguat di penutupan perdagang akhir minggu kemarin. Jadi, di mana S&P dan Nasdaq mampu mencatat level tertingginya dalam sebulan seiring perlambatan kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Selain itu juga, dimulai dari musim earning diawali oleh sektor perbankan, turut menjadi pendorong utama penguatnya indeks S&P 500. Hasil earning JP Morgan Chase Co. dan Bank of America mampu melampaui estimasi analis. Sedangkan laporan earning di Wells Fargo dan Citigroup jatuh di bawah estimasi analis. Market saham AS pada hari Senin malam nanti sementara akan ditutup karena terdapat hari libur di AS, yaitu hari libur memperingati Martin Luther King Jr. Begitu juga di saham Amerika, yaitu Alphabet. YouTube sebagai platform streaming video milik Alphabet sedang menguji coba layanan saluran streaming gratis yang berisi iklan. Menurut sumber Wall Street Journal, YouTube sedang dalam membicarakan dengan perusahaan hiburan atau dapat menampilkan acara dan film yang mereka dipusatkan di saluran channel seperti TV kabel. Platform video YouTube tersebut dikatakan sedang menguji ide tersebut dengan beberapa mitra media yang dapat meluncurkan penawaran secara lebih luas di akhir tahun ini. Sekarang kita beralih ke berita forex. Indeks dolar AS sebagai pengukur kekuatan greenbacks terhadap 6 major currency lainnya ditutup melemah ke level 102.18 atau turun sebesar 0,06% pada perdagangan akhir minggu kemarin. Saat ini indeks dolar AS terpantau stabil di kisaran 102.02 seiring bank holiday dan sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kondisi inflasi AS yang mulai mendingin kemungkinan akan meredakan kenaikan suku bunga The Fed yang begitu agresif. Menurut strategik analis dari Goldman Sachs, pada inflasi Desember AS yang dirilis minggu kemarin sebesar minus 0,1% dan 6,5% year on year-nya akan memicu The Fed untuk melambatkan laju kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin di Februari nanti. Meskipun begitu, masih terlalu dini bagi The Fed untuk merayakan kemenangan setelah mampu menaklukkan kenaikan inflasi dan begitu cepat di Amerika Serikat. Survei dari University of Michigan pada Jumat minggu kemarin menunjukkan bahwa tekanan harga konsumen di Amerika Serikat akan mulai melandai di level yang sama seperti pada musim semi 2021 lalu di tahun ke depan nanti. Masuk ke berita Euro USD. Euro tidak mampu mempertahankan performanya di intraday di positifnya dan ditutup melemah di level 1.08514 pada penutupan perdagangan akhir Jumat minggu kemarin. Pada hari ini Euro terpantau masih bertahan di level tertingginya sejak 9 bulan lalu di kisaran level di 1.08472. Tidak ada data high impact pada euro hari ini. Dan minggu ini pergerakan euro akan lebih mempengaruhi oleh survei sentimen ekonomi di Jerman dan juga pidato dari Presiden ECB, Christine Lagarde, selama 2 hari pada event World Economic Forum di Davos. Masuk ke pound sterling, GBP USD. Pound sterling berakhir menguat di level 1.22292 pada close perdagangan Jumat kemarin. Pada pagi ini penguatan pound sterling masih berlanjut pasca Jumat kemarin didukung oleh data pertumbuhan ekonomi yang moderat untuk bulan November. Dan hal ini merupakan hal yang mengejutkan di tengah ketakutan resesi yang sedang melanda Inggris. Pergerakan pound sterling hari ini akan lebih mempengaruhi oleh pidato dari Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, yang mana akan mempresentasikan tentang laporan stabilis keuangan Inggris nanti malam. Saat ini pound sterling terpantau menguat
ke kisaran level 1.22838 terhadap dolar AS. Masuk ke Australian US dollar, dolar Aussie mampu melanjutkan tren positif dan ditutup menguat ke level 0.69747 pada perdagangan Jumat minggu kemarin. Pagi ini masih terpantau melanjutkan penguatannya di mana berusaha menembus level psikologisnya di 0.7000 seiring optimismenya pembukaan kembali ekonomi China sebagai negara tujuan ekspor utama Australia, serta pelemahan yang terjadi pada dolar AS. Masuk ke USD Yen, yaitu Japanese Yen menguat hingga sekitar 3% terhadap dolar Amerika, seiring adanya spekulasi bahwa BOJ, Bank of Japan, akan merevisi kebijakan moneternya yang sangat longgar, yang ditutup ke level 127.82 terhadap dolar Amerika, yang mana merupakan level terkuat yen sejak Mei 2022 lalu. BOJ diperkirakan akan membahas efek samping dari yield curve control pada pertemuan kebijakan moneter di minggu ini. Saat ini dolar masih terus melemah terhadap yen dan Jepang yang terpantau ke kisaran 127.726. Masuk ke berita oil, pelemahan inflasi AS memberikan benefit terhadap harga minyak mentah hingga memberi dorongan bagi komoditas ini untuk menaikkan ke level $79.90 per barel atau sekitar 1.9% pada penutupan perdagangan Jumat minggu kemarin, serta mencatatkan kenaikan minggu terbesarnya sebesar 8.4%. Namun perlu diingat bahwa dengan menaiknya harga minyak mentah dapat kembali memicu kenaikan inflasi. Terlebih lagi ditambah dengan optimisme pemulihan ekonomi Cina yang akan memberikan katalis positif bagi permintaan minyak mentah. Pada perdagangan Senin awal minggu ini, harga crude oil di WTI terpantau stabil di kisaran level $79.62 per barel. Masuk ke berita emas USD, harga logam mulia emas terakhir mendekati level tertingginya sejak 9 bulan terakhir pada perdagangan Jumat minggu kemarin. Harga spot emas ditutup di level 1.920 dolar per troy ounce, sehingga mencatat kenaikan 1.2%, dan kontrak emas yang pengiriman Februari di bursa COMEX New York turut mencatat kenaikan 1.2% setelah ditutup ke level 1.923 dolar per troy ounce. Emas lebih mengalami rally sejak 3 bulan terakhir karena didorong oleh pelemahan inflasi yang diikuti penurunan greenbacks yang turut bunga obligasi AS akibat adanya ekspektasi penyesuaian kebijakan moneter The Fed yang tidak lagi agresif. Saat ini harga emas melanjutkan penguatan di mana terpantau di kisaran level 1.923.80 dolar per troy ounce. Sekian berita hari ini yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Terima kasih, selamat pagi.